Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Pada 11 November 2025, hanya 5 hari setelah pemilu Amerika Serikat berakhir, Elizabeth April, seorang peramal spiritual terkenal dari Kanada, merilis video yang langsung mengguncang dunia maya. Video itu berjudul Prediksi Trump 2025-2028 dan menampilkan klaim yang berani sekaligus tak biasa. Elizabeth mengaku telah menembus kabut ruang dan waktu untuk melihat masa depan Donald Trump, serta arah baru dunia di bawah masa kepemimpinannya. Kini ketika kita sudah berdiri di penghujung 2025 dan melihat kembali badai peristiwa yang terjadi sepanjang tahun, sebagian dari kita mungkin terkejut bahwa banyak yang ia katakan setahun lalu ternyata selaras dengan kenyataan. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah klaimnya mengenai 3 tahun ke depan, periode yang ia sebut sebagai zona guncangan global yang akan menentukan masa depan umat manusia. Apa sebenarnya yang ia lihat? Apa yang sedang terjadi di balik panggung dunia? Dan bagaimana manusia harus bersiap? Artikel panjang ini menguraikan kisah itu secara runtun, mendalam, menegangkan, menyentuh, namun tetap mudah dipahami. Peramal dimensi tinggi yang mengaku bisa melihat jalur waktu. Elizabeth bukan sekadar pembaca tarot. Di usia 18 tahun, ia mulai mengembangkan kemampuan astral projection, keluar dari tubuh melalui meditasi, dan menjelajah dimensi non-fisik. Dari situlah, ia mengaku bisa melihat jalur-jalur waktu, bukan hanya masa depan manusia, tetapi juga skenario kolektif yang mungkin terjadi pada suatu bangsa. Selama 14 tahun, ia mempelajari pola energi, frekuensi kosmik, tanda-tanda intuitif, serta rekaman akasik, arsip metafisik yang menurut kepercayaan tertentu menyimpan semua peristiwa yang pernah dan akan terjadi. Elizabeth tidak menyebut dirinya ahli politik. Ia mengaku tidak memihak, tidak mengikuti berita, dan tidak mau menyimpan bias ideologis. Semua prediksi murni datang dari vision, penglihatan ruang tinggi yang terasa lebih seperti pengetahuan langsung ketimbang hasil analisis. Namun dalam penglihatan itu, satu figur selalu muncul berkali-kali, Donald Trump. Menurutnya, jiwa Trump memegang peran yang sangat spesifik dalam sejarah modern. Peran yang sudah dibawa sejak kehidupan-kehidupan sebelumnya. Elizabeth menyebut misi jiwa Trump adalah pemecah pola dan pengguncang tatanan lama. Trump tidak datang untuk menjadi pahlawan, ia datang untuk menghancurkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Sesuatu yang lebih besar itu adalah Deep State, entitas kekuasaan global yang menurut Elizabeth telah beroperasi lintas negara selama beberapa dekade, bahkan mungkin selama 1 abad terakhir. Apakah ini metafora atau entitas nyata? Elizabeth tidak pernah menjelaskan detail teknisnya. Yang ia jelaskan adalah sifat dan agendanya. 1. Bukan karena kemanusiaan, tetapi demi menciptakan polarisasi sosial, konflik identitas, ketergantungan penuh pada pemerintah. Menurutnya, masa yang terpecah adalah masa yang mudah dikendalikan. 2. Sistem pendidikan dipenuhi pengetahuan penenang tanpa substansi. Tujuannya membuat manusia tidak ingin bertanya terlalu jauh dan merasa cukup dengan ilusi kemajuan. 3. Deep State mendorong pencetakan uang tak terbatas, memicu inflasi dan hutang negara yang tidak pernah selesai. Setiap krisis finansial selalu memperkaya segelintir kelompok. 4. Elizabeth mengklaim banyak zat aditif dan bahan kimia sengaja dibiarkan beredar agar masyarakat tetap lemah, rentan, dan menjadi sumber panen industri kesehatan dan farmasi global. Ujung dari semua agenda itu adalah satu visi besar. Manusia tidak memiliki apapun dan bergantung sepenuhnya pada sistem kredit warga yang mereka kontrol. Namun kata Elizabeth, rencana itu kini menghadapi hambatan terbesar sepanjang sejarah. Bahwa Trump mengetahui apa yang ia lakukan. Ia sengaja menampilkan citra yang kacau, emosional, berani, bahkan ceroboh, karena itu bagian dari strategi penyamaran. Jika Trump tampil terlalu sempurna, ia akan terlihat berbahaya bagi kekuatan besar di balik layar dan konsekuensinya bisa fatal. Tugas Trump bukan membawa solusi, tugasnya adalah mengguncang tatanan lama sampai runtuh. Dalam kata-kata Elizabeth, kadang untuk menghancurkan monster,
Kau harus menjadi sesuatu yang monster itu tidak perhitungkan. Salah satu bagian paling menarik adalah klaim Elizabeth tentang perubahan frekuensi bumi. Secara ilmiah, resonansi summon stabil pada 7,83 Hz selama ribuan tahun. Namun sejak 2023 hingga 2025, angka itu melonjak ke puluhan, lalu ratusan. Beberapa kali alat ukur bahkan kelebihan beban. Para geofisikawan bingung, komunitas spiritual tidak. Secara spiritual, ini disebut ascension, kenaikan kesadaran kolektif. Menurut Elizabeth, manusia telah menandatangani kontrak jiwa kolektif untuk berubah. Perubahan itu tak bisa dihentikan, dan Trump hanyalah katalis dari proses kosmik yang jauh lebih besar. Momentum perubahan ini telah mengumpulkan energi ratusan juta manusia sekaligus. Elizabeth memprediksi beberapa hal untuk awal 2025. Ancaman sanksi global terhadap AS yang akhirnya hanya menjadi gertakan politik. Upaya pembunuhan terhadap Trump pada kuartal pertama 2025. Ledakan nilai cryptocurrency. Perkembangan AI yang meruntuhkan dominasi korporasi besar. Kini, ketika 2025 hampir berakhir, dunia menyaksikan bahwa banyak dari poin ini terwujud dalam bentuk yang mencolok. Inilah yang membuat prediksi-prediksi lanjutannya semakin diperhatikan banyak orang. 3 tahun penentu masa depan dunia. Elizabeth menggambarkan fase 2025 hingga 2028 sebagai masa guncangan yang mustahil dihindari. Berikut prediksi utamanya. 1. Setidaknya satu kejatuhan pasar saham besar, disusul riset finansial global, restrukturisasi sistem perbankan dan mata uang. Trump disebut sedang mengoprek sistem lama sambil menyiapkan sistem ekonomi baru yang lebih terdesentralisasi. 2. Masalah tunawisma di AS akan ditangani secara radikal. Bukan sekedar program bantuan, tetapi perubahan struktural yang sepenuhnya baru, berbasis teknologi dan kemandirian komunitas. 3. Energi angin dan matahari akan dianggap era lama. Teknologi energi baru yang selama ini ditekan akan muncul ke permukaan, lebih bersih, lebih murah dan lebih stabil. 4. Elizabeth mengatakan Deep State mengalami ketakutan terbesar selama ia monitor mereka. Skandal demi skandal muncul tanpa bisa ditutupi, perpecahan internal makin besar. Setiap upaya serangan global justru mempercepat kebangkitan rakyat. Pada titik tertentu, entitas ini akan runtuh. 5. Elizabeth meramalkan Trump akan mengalami serangan jantung alami pada 2027. Ia pulih, tetapi tidak lagi terjun ke dunia politik setelah masa jabatannya selesai. 6. Elizabeth menyebut bahwa dunia akan bergerak menuju model negara rumah tangga, mandiri pangan, mandiri energi, mandiri sumber daya. Baru setelah semua negara kuat secara internal, globalisasi 2.0 lahir, berbeda total dari globalisasi lama yang penuh monopoli dan manipulasi. 7. Elizabeth melihat penampakan alien meningkat besar-besaran, interaksi multidimensi makin sering, pertemuan langsung dengan sipil, pemerintah tetap lambat mengakui, meski bukti semakin tak terbantahkan. Elizabeth menekankan bahwa masa depan bukan sesuatu yang harus ditakuti. Yang perlu dilakukan adalah bersiap. 1. Pelajari bertani, pahami energi surya dan pengolahan air, simpan uang tunai, emas, makanan dan kebutuhan darurat. 2. Ini poin terpenting. Jangan biarkan dirimu terpecah oleh isu Trump. Jika manusia larut dalam kebencian atau fanatisme, ia justru memberi energi kepada sistem lama yang sedang runtuh. Yang perlu dilakukan adalah menarik pusat perhatian kembali ke diri, menjaga frekuensi batin, memilih realitas yang kita ingin tinggali, fokus menentukan masa depan. Penutup. Dalam pandangan Elizabeth, yang sedang terjadi bukan perang Trump versus Deep State, bukan pula perang AS versus dunia. Yang sedang berlangsung adalah perang antara kesadaran dan ilusi. Ada kekuatan gelap yang tampak besar, tapi dalam pandangan spiritual, di hadapan kekuatan Sang Pencipta, mereka hanyalah bayangan. Kekalahan mereka sudah ditentukan. Pertanyaan besarnya justru, siapa yang mampu melihat kebenaran di balik tirai? Siapa yang berani keluar dari manipulasi? Siapa yang akan mengambil kembali kedaulatan jiwanya? Elizabeth percaya,
Setelah badai besar 2025-2028 berlalu, umat manusia akan memasuki fase baru yang jauh lebih tenang dan terang. Dan suatu hari nanti, ketika kita menoleh ke belakang, kita akan berkata, semua ini hanyalah malam panjang sebelum fajar. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.